warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wali dari 12 di Karona. Ingin menjelaskan kunci kontak dan mesin mati. Dari baterai positif ke fuse beling, lalu menuju ke kunci kontak, lalu menuju ke fuse bawah, lalu menuju ke charger winding lamp, lalu ke regulator L, menuju ke P0. Dikarenakan ada sambungan dengan P1 akan menuju ke regulator E. Regulator E menuju ke masa. Lanjut ke fuse atas. Apa yang terjadi? Terus Apa yang terjadi? regulator E menuju ke masa. Apa yang terjadi? Charger warning lamp akan menyala. Lanjut ke fuse atas menuju ke regulator IG. Lalu akan menuju ke PL1. Dikarenakan menyambung dengan PL0, sambungannya akan terus ke regulator F menuju ke alternator F, lalu ke brus positif ke rotor coil, lanjut ke brus negatif, terus ke akan menuju ke alternator, lalu ke masa. Apa yang terjadi? Rotor coil akan menghasilkan medan magnet. 2, 3. Guys, lanjut yang kedua, mesin hidup putaran lambat. Saat rotor coil berputar akan membangkitkan arus listrik stator coil. Arus AC dari stator coil menuju ke terminal N. Alternator menuju ke N. Alternator menuju ke regulator, lalu menuju ke voltage relay. Lalu ke terminal regulator, terus ke masa. Apa yang terjadi? Kemagnetan pada voltage relay dan menarik P0 ke bawah hingga P0 dan P2 menempel dari terminal B alternator menuju ke B regulator, lalu ke P2 dan mengalir ke P0 adalah positif, dan arus dari terminal regulator juga positif. Dan arus dari terminal regulator juga positif, maka lampu CHG tidak menyala. Dari PO ke voltage regulator, ke terminal E regulator, lalu ke masa, sehingga terjadi kemagnetan pada regulator. Tetapi tarikan magnetnya yang lemah tidak bisa menarik P0. Arus dari IG menuju ke PL1 ke PL0, lalu ke F regulator, ke F alternator, lanjut ke brus positif, terus ke sleeping, lalu ke rotor coil, lalu menuju ke sleeping, lalu ke brus negatif, lalu menuju ke alternator, lalu ke masa. Arus dari terminal B alternator menuju baterai untuk pengisian dan beban ke komponen lainnya. Mesin hidup putaran sedang. Saat rotor coil berputar lebih kuat sedikit akan membangunkan arus stator coil. Lebih besar sedikit arus AC dari stator diubah menjadi DC oleh dioda. Arus AC stator coil ke N regulator, lalu ke voltage relay ke E, lalu regulator ke masa. Dari terminal B alternator menuju ke B regulator, lalu ke P2. Karena berhubungan dengan P0, lalu ke voltage regulator.
ke regulator lalu ke massa. Terjadi kemagnetan pada voltage regulator sehingga PL0 tertarik namun tidak menempel dengan PL2 dari IG regulator menuju ke resistor, ke F regulator, lalu ke F alternator, lalu ke brush positif, lalu ke slip ring, lalu ke rotor coil, lalu ke menuju ke slip ring, lalu ke brush negatif, lalu ke E alternator, lalu ke massa. Dari terminal B alternator ke pengisian, lalu ke beban kendaraan. Itu putaran tinggi. Semakin tinggi putaran mesin, maka semakin cepat rotor coil berputar. Lalu saat mesin hidup, putaran tinggi rotor coil bergerak ke sensor cepat sehingga membangkitkan arus rotor coil menuju ke N alternator, lalu ke N regulator, lalu ke voltage relay. Setelah itu menuju ke E regulator, menuju ke massa. Terus arus AC, rotor coil diubah menjadi DC oleh dioda lalu menuju ke P2, PL2 melewati P0 lalu ke voltage regulator menuju ke E regulator lalu ke massa. Apa yang terjadi? Kemagnetan voltage regulator besar semakin menarik. PL0 dan PL2 menjadi berhubungan dari IG regulator lalu menuju ke PL0 melewati PL2 terus menuju ke regulator lalu ke massa. Arus dari terminal B alternator juga menuju ke baterai. Waktu pengisian dan ke load beban ke komponen-komponen partikel lainnya. Dari saya